Inilah makhluk-makhluk Allah yang tidak akan hancur pada hari kiamat. Menjelang terjadinya hari kiamat kelak, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya yang berukuran sangat besar sekali. Ada ulama yang berpendapat bahwa sangkakala malaikat Israfil ini bentuknya mirip terompet tanduk yang besar, di mana diameter lingkaran kepala tanduk atau moncong sangkakala ini berukuran selebar langit dan bumi. Jika sangkakala ini telah ditiup, maka seluruh yang ada di langit dan bumi pasti akan mati dengan terkejut. Namun, kelak ketika sangkakala pertama ditiup pada hari kiamat, ternyata ada banyak makhluk ciptaan Allah yang tidak akan hancur pada saat itu. Sebagai seorang mukmin, kita harus percaya bahwa ujung dari kehidupan dunia ini kelak adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa akhir tanda daripada kiamat besar adalah keluarnya api dari perut bumi Aden. Kelak ketika orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Tiupan sangkakala malaikat Israfil ini lantas bisa menghancurkan matahari, meruntuhkan bintang, menumpahkan lautan, mengguncang gunung-gunung, dan menghancurkan semesta alam ini. Menurut Imam Al-Barbahari dalam kitabnya yaitu Syahrus Sunnah dan juga Imam As-Suyuti menjelaskan, bahwa kelak ada 8 makhluk ciptaan Allah yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat. Adapun makhluk yang pertama, yaitu surga. Surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, dan juga untuk ahli maksiat yang masih mentauhidkan Allah di dalam hatinya sehingga masih ada harapan untuk masuk surga. Jadi, jalan masuk surga itu ada 2 jalan, yaitu masuk surga tanpa hisab dan masuk surga setelah diazab dulu di neraka. Nanti setelah mendapatkan syafaat, barulah ahli maksiat yang memiliki iman kepada Allah ini lantas dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Kelak pada hari kiamat, surga adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak akan dihancurkan. Adapun makhluk yang kedua, yaitu neraka. Neraka adalah tempat korokoh. Jadi, semakin rendah masuk neraka, maka semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Pintu neraka hanya Allah sediakan lebih sedikit dibandingkan pintu surga. Kelak pada hari kiamat, surga adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan tidak akan hancur. Adapun makhluk yang ketiga, yaitu Arsy. Arsy adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar. Jadi, tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih besar di alam semesta ini daripada Arsy. Dahulu, makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Arsy yang letaknya di atas air. Artinya, di atas langit itu ada sebuah singgasana dan lautan yang sangat luas sekali. Arsy adalah makhluk yang posisinya berada di bawah Lauhil Mahfuz dan di atas langit ketujuh, yaitu berupa atap surga yang berbentuk seperti kubah dan memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Kelak pada hari kiamat, Arsy juga termasuk salah satu makhluk Allah yang tidak akan hancur. Adapun makhluk yang keempat, yaitu Al-Qalam. Qalam adalah makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalam adalah makhluk Allah yang ditugaskan untuk mencatat seluruh takdir di alam semesta ini. Allah juga memerintahkan Qalam untuk mencatat dan menjaga takdir manusia yang sedang terjadi dan begitu pula seterusnya. Qalam sendiri terletak di Arsy. Pada hari kiamat nanti, Qalam merupakan salah satu makhluk Allah yang tidak akan dihancurkan. Adapun makhluk yang kelima, yaitu Kursi. Kursi adalah makhluk yang tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat, saking mulianya kursi ini, sampai-sampai Allah menyebutnya dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah, dan ayat itu lantas diberi nama sebagai ayat kursi. Menurut para ulama ahli tafsir, bahwa satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. Sebab, banyak orang yang mengamalkan ayat kursi ini sebagai zikir. Kursi merupakan tempat berpijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk yang keenam, yaitu Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini disebutkan juga dalam Al-Quran Surah Al-Buruj. Disebutkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud lauh ini adalah makhluk Allah. Lauhil Mahfuz merupakan kitab yang menuliskan seluruh catatan mengenai takdir dan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Jadi sejak mulai pena menulis sampai kiamat dibangkitkan, maka semuanya tercatat di situ. Termasuk juga masalah rezeki, ajal, kebahagiaan, dan juga kesedihan manusia semua tertulis di Lauhil Mahfuz. Kelak pada hari kiamat, Lauhil Mahfuz merupakan salah satu makhluk Allah yang tidak akan dihancurkan. Adapun makhluk yang ketujuh, yaitu ruh. Menurut para ulama, kelak ketika kiamat terjadi, maka ruhnya orang-orang beriman diletakkan di tempat paling tinggi, sementara ruh orang kafir dan munafik diletakkan di tempat yang paling dasar di perut bumi. Hingga sampai pada waktunya tiupan sangkakala yang kedua terjadi, barulah ruh-ruh itu lantas dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya. Adapun makhluk yang kedelapan, yaitu ujung tulang ekor manusia. Perlu diketahui,
bahwa semua manusia itu memiliki tulang ekor, jadi walaupun badan kita hancur dimakan cacing tanah atau dihantam oleh kiamat hingga bumi ini hancur, maka tulang ekor manusia tetap tidak akan Allah hancurkan. Sebab, Allah kelak akan membangkitkan manusia dari tulang ekor manusia. Nah, itulah 8 makhluk ciptaan Allah yang tidak akan hancur pada hari kiamat. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.